Kalau memang dari Kiai Muhammad Ilyas, itu dari istri keberapa, putranya siapa itu dan sebagainya. Tapi sejauh ini data rekaman atau data yang diterima pihak keluarga atau yayasan, nama Gus Miftah itu terdaftar mboten nggih? Itu tidak ada dalam sisilah, itu memang sebetulnya tidak ada lah. Maksud saya itu juga saya itu mengharapkan itu memang itu kalau memang dari Kiai Muhammad Kiai Agung Muhammad Ilyas ya, putra Kiai Agung Muhammad Sari itu dari istri keberapa itu, nah itu nanti akan ketemu gitu seperti itu. Setelah saya cek yang mungkin yang namanya ini nah ini itu kok nggak ada lah, itulah saya masih merasa ada keraguan lah di situlah. Ya sebetulnya kalau memang ya betul ada, alhamdulillah saya juga akan bangga sebagai Duriah yang masih ada di Tegasari. Ya. Oke lah, kan kita lihat artinya di sini ada sesuatu yang penuh kejanggalan dari seorang Miftah. Mudah-mudahan rakyat Indonesia makin melek gitu ya, jangan mudah termakan lah. Nah, ini terungkap urutan nasab Kiai Hasan Besari, ternyata tidak ada nama Miftah. Pembohongan publik kah? Wow, kalau betul ini bisa diusut nih. Nanti videonya ada ya. Pendakwa kontroversi, Miftah, pendakwa kok kontroversi. Pernah mengaku sebagai keturunan ulama besar Kiai Ageng Muhammad Besari atau Kiai Hasan Besari, Ponorogo. Namun fakta berkata lain. Ini Miftah hanya itu video lama pengakuan Miftah yang keturunan Kiai Hasan Besari beredar. Ini sempat dibenarkan oleh PBNU. Namun Raden Kunto Pramono 65 usianya, generasi ke-8 dari Kiai Hasan Besari, meragukan pengakuan Miftah ini. Lantaran dirinya telah mengecek di buku nasab, tidak ditemukan nama Miftah. Ya makanya Taim mungkin. Tapi Taim juga kayaknya nggak ada. Gus Miftah dalam silsilah tidak ada. Saya mengharapkan kalau memang ada Kiai Ageng Muhammad Ilyas dari istri keberapa, nanti akan ketemu. Saya cek, kok nggak ada. Masih merasa ada keraguan. Aslinya dari beliaunya sendiri ya pengakuannya, dari Duku Bantengan, Desa Mororejo, Kecamatan Jetis. Saya cek, saya ingin tahu juga seperti apa kebenarannya kalau memang dari Kiai Ageng Ilyas, dari istri keberapa. Namun Kunto sendiri enggan mengomentari permasalahan yang sedang dihadapi oleh Gus Miftah. Oke ya. Kalau host Cokro Aminoto memang masih keturunan Kiai Ageng Muhammad Besari karena ada bukti valid. Nah kalau memang Miftah keturunan juga, mohon tunjukkan secara valid. Kalau memang iya, saya ikut bangga kan. Nah ya, sekarang kita lihat ini keturunan ini. Sekarang kita lihat nih videonya nih. Iya ada di sini. Nanti kita cek. Ah ini nih. Presiden Bidang Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan Kiai Haji Maulana Habibur Rahman atau akrab disapa Gus Miftah sebagai keturunan ke-9 ulama besar Kiai Ageng Muhammad Besari memicu polemik di Ponorogo. Raden Kunto Pramono yang disebut sebagai Zuriyah atau keturunan generasi ke-8 Kiai Ageng Muhammad Besari menyatakan dengan tegas bahwa Gus Miftah tidak memiliki hubungan nasab dengan ulama besar Tegal Sari. Sebagai pengurus Masjid Besar Kiai Ageng Besari, Kunto memaparkan silsilah 8 generasi yang dapat dijelaskan secara jelas dan beruntut. Kiai Ageng Muhammad Besari, Kiai Ageng Muhammad Ilyas, Kiai Ageng Bagus Hasan Besari, Kiai Kasan Anom I, Kiai Kasan Anom II, Eyang Gatut Muhammad Ismail, Raden Hartawan Cokro Adi Siswoyo, dan Raden Kunto Pramono. Raden Kunto menegaskan siapapun yang mengaku sebagai keturunan Kiai Ageng Muhammad Besari harus dapat menunjukkan bukti konkret. Sebagai contoh, pahlawan nasional Hos Cokro Aminoto dikonfirmasi sebagai bagian dari keluarga besar Tegal Sari berdasarkan silsilah yang valid. Meski Gus Miftah pernah mengisi acara haul di Tegal Sari, Kunto menegaskan bahwa pencarian silsilah Kiai Ageng Muhammad Ilyas tidak menemukan hubungan nasab yang dimaksud. Kalau aslinya dari beliaunya sendiri itu
itu memang itu kelahiran yang ada di sebelah timur Widara Dasar itu dari ini. Nah, setelah saya cek itu maksudnya begini, saya pengen ya tahu juga, saya bangga sebetulnya saya masih punya satu ya kehormatan bahwa ada salah satu keturunan Kiai Ageng besar itu yang menjadi orang besar yang ada di pusat dan sebagainya. Salah satu contoh adalah dari Kiai Ageng, yaitu dari Obat Cokromoto sendiri. Nah, itu adalah juga merupakan salah satu keturunan dari Kiai Ageng besar dari cucunya Nah, itu dia. Penipuan demi penipuan katanya. Yang namanya Gus itu kalau orang tuanya kiai, berkilah orang tuanya memang bukan kiai tapi ngaku-ngaku keturunan. Klaim silsilah ulama sekaligus pejabat negara untuk ternyata tidak juga. Penipuan mana lagi yang kau dustakan? Wah, ini harus diklarifikasi nih. Gus Miftah nih. Makin lama makin memperparah keadaan. Ya, makanya harusnya ada langkah-langkah konkret untuk meredam lah. Jangan sampai juga ada aksi-aksi apa itu santri melawan. Mau melawan siapa? Melawan Prabowo. Wow, berani Anda. Kita mah takut sama Prabowo. Kan begitu ya. Aduh, nama aslinya Taim bukan Miftah. Saudi hadir, terima kasih. Kang SJ, kenapa video temu relawan lanjutannya belum ada? Ya belum, nanti kita posting lagi ya dengan Bang Ges, Rampo dan kawan-kawan. Terungkap nih, Yati Pesek ini bukan, Pesek itu baru merendahkan, tapi itu memang nama panggungnya ya, Yati Pesek. Cegah anaknya labrak si Miftah. Titik 2, jangan, aku mau minta pengadilan Tuhan. Akhirnya kejadian. Ya, kita sudah banyak beredar juga ya video bagaimana Miftah ketika merendahkan Yati Pesek, Ibu Pak Bude Yati. Maka seperti di video sebelumnya saya sampaikan, Miftah kalau mau jangan setengah-setengah gitu ya, utuh saja, ya Anda minta maaf juga lah Bapak. Kayaknya sampai hari ini Anda belum minta maaf tuh. Sekarang buktinya Bude Yati masih bicara. Ke santri yang memberikan kopi yang Anda samakan dengan binatang juga Anda belum minta maaf. Kepada profesi dokter juga Anda belum minta maaf ya. Jadi selesaikanlah ya satu-satu. Jangan kemudian main-main gerakan-gerakan santri melawan segala macam. Repot. Anda makin memperparah keadaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya Taim, kalau itu Taim ini Tajib ya. Adik kandung Miftah bicara soal siapa sosok kakak sebenarnya. Ini poinnya. Bapaknya bukan kiai tapi petani. Ibunya pedagang di pasar. Keluarganya hidup melarat, diduga udah lupa dengan keluarga Miftah ini. Dan Taim aslinya pendiam. Coba kita dengarkan ya. Nama asli yang ada di KTP Miftahul Khairon. Panggilannya Tajib. Mas Tajib ini sendiri ini apa benar Mas adiknya Gus Miftah? Ya kebetulan alhamdulillah. Itu kalau memang masih diakui tapi tempat tinggalnya di Lampung. Dan dari Lampung itu bapak saya membawa anak satu yang pertama yang ada di Palembang. Nah, anak yang kedua sampai nomor 4 sampai nomor 5 saya yang terakhir itu semuanya kelahiran Lampung. Di Jabung, khususnya tempatnya di sekarang jadi desa Adiluhur kalau nggak salah, desanya Adiluhur dulu Adijo kan, nah sekarang Adiluhur. Dari 5 bersaudara, penduduk 5 AB, lanang AB, tapi tinggal siji, tinggal 4. Saya yang terakhir adik dari Gus Miftah. Jadi katanya dari keluarga yang sederhana ya? Ya memang sangat sederhana Mas. Istilahnya memang ya gimana ya? Ya memang anak orang duit kan, memang anaknya orang nggak mampu, anaknya orang istilahnya nggak punya, ibaratnya ngomong makan aja kan susah dulu zaman dulu gitu kan. Bapak ibu dulu kerja apa Mas? Ya petani, sawah, bapak mama dagang di pasar. Dagang pasar. Jadi ya untuk menghidupi anak-anaknya dari 4 bersaudara itu ya dari hasil kebun dan hasil pasar itu. Tapi kan Gus Miftah itu kan dari lulus SD itu kan dipondokkan di tempatnya adiknya bapak yang ada di Jaya Sakti, Kecamatan Anatoha, Lampung Tengah. Terus di pondok pesantren Bustarul dulu.
Setelah lulus baru Gus Miftah. Nah, di sana lulus SD, ya keluar dari Jagung itu lulus SD, jadi sanawiyah aliyahnya mengenyam pendidikan di sana, di Bustanul Ulum, di Pondok Pesantren Bustanul Ulum itu, di bawah pimpinannya Bapak Haji Sudi, jadi saudara saya. Jadi berarti ketika ibu itu minta Gus Miftah pulang, Gus Miftah otomatis pulang. Dia lihat kondisi juga kayaknya. Kondisi. Iya, lihat kondisi. Kalau kondisinya memang memungkinkan dia pulang. Apalagi kan sekarang sibuk mas. Kalau diburu, buru kalau nggak buru ya nggak makan lah istilahnya. Berarti kan dalam cerita ini ibarat kata masih banyak keluarga kandung dari Gus Miftah ini yang sangat sulit mas ya. Yo, bukannya banyak lagi. Ya memang semuanya sulit. Sulit ya. Jadi dari 4 saudara itu rezekinya kan dia semua. Dari pandangan keluarga nih mas, dari pandangan keluarga ini seperti apa sih Gus Miftah nih mas? Ya dia orangnya pendiam. Dia nggak terlalu banyak ngomong, ya kan. Nah, jadi aslinya pendiam kan. Bisa jadi ini bukan video baru ya, karena ada kabar yang mirip di 2021, 3 tahun yang lalu.